Apakah kamu masih membiarkan pikiranmu terbangun tanpa arah yang jelas, hanya berharap bahwa hari ini akan membawa keberuntungan yang tak terduga? Mari kita bersiap-siap, karena ini bukanlah perjalanan untuk mereka yang hanya mencari alasan. Ini adalah panggilan untuk kamu yang siap mengambil kendali penuh atas hidupmu sejak menit pertama hari ini. Kamu tidak perlu mencari-cari formula ajaib atau menerapkan disiplin yang berlebihan. Yang kamu butuhkan hanyalah melakukan beberapa langkah sederhana, namun sangat kuat setiap pagi. Sebab, jika kamu mampu menguasai momen-momen awal hari ini, maka kamu juga akan menguasai fokus, energi, dan keputusan yang kamu buat. Dan pada akhirnya, kamu akan menguasai hidupmu sendiri. Tetaplah bersamaku, karena tindakan-tindakan kecil yang mungkin terlihat sepele ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang sangat besar. Hari ini, kamu akan menemukan cara untuk mentransformasi pikiranmu sebelum dunia luar berusaha untuk menguasainya dan mengalihkan perhatianmu. Ini adalah kesempatanmu untuk bangkit dan menjadi arsitek dari kehidupan yang kamu inginkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu melakukan latihan yang sangat bermanfaat untuk memprogram ulang pikiranmu menjadi lebih positif dan produktif. Sekarang, saya ingin kamu pergi ke kolom komentar dan tulis kalimat yang sangat penting ini. Mulai hari ini aku mengambil kendali atas pagiku. Aku adalah seorang stoik. Ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini adalah pernyataan penting yang akan kamu tujukan kepada dirimu sendiri. Dengan menuliskannya, kamu memberikan perintah yang jelas kepada pikiranmu. Kamu tidak akan memulai harimu dalam mode otomatis, tidak akan menunggu motivasi datang menghampiri, dan tidak akan membiarkan dirimu terseret oleh kekacauan yang ada di sekelilingmu. Kamu mengambil kendali sejak menit pertama. Tulislah dengan penuh niat, ulangi dalam pikiranmu, dan rasakan pernyataan ini sebagai komitmen yang nyata untuk dirimu sendiri. Ingatlah, apa yang kamu nyatakan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri akan mulai berubah menjadi kenyataanmu. Jadi, mari kita ambil langkah pertama menuju penguasaan hidup kita, dan biarkan hari ini menjadi titik awal dari segala perubahan yang positif. Nomor 1. Bangun dengan niat. Apakah kamu pernah memulai harimu dengan terburu-buru? Pikiran sudah penuh dengan tugas, notifikasi, dan kekhawatiran bahkan sebelum kamu bangkit dari tempat tidur? Banyak orang hidup seperti itu, dalam mode otomatis, bereaksi alih-alih menciptakan. Tapi hari ini, saya ingin mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang berbeda, meskipun terlihat kecil, tetapi memiliki efek yang sangat besar. Bangunlah dengan niat. Bukan hanya membuka mata dan melesat ke dunia, tetapi berhenti sejenak, bernapas, dan memutuskan sejak detik pertama siapa yang ingin kamu jadi hari ini. Momen ketika kamu bangun adalah sakral. Itu adalah portal sunyi antara siapa kamu kemarin dan siapa kamu bisa menjadi hari ini. Dan meskipun banyak yang menyia-nyiakannya dengan keluhan, media sosial, atau terburu-buru, kamu bisa mengubahnya menjadi titik awal dari versi terbaik dirimu. Bangun dengan niat berarti bertanya pada dirimu sendiri sebelum dunia berteriak, bagaimana aku ingin merasa hari ini? Apa yang ingin aku ciptakan hari ini? Siapa yang aku putuskan untuk menjadi hari ini? Ini adalah pertanyaan yang memprogram ulang otakmu sejak nafas pertama hari itu. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa meluangkan beberapa menit saat bangun untuk bernapas dengan sadar dan mendefinisikan tujuan yang jelas untuk harimu secara signifikan, mengurangi kadar kortisol, hormon stres, dan mengaktifkan area di otak yang terkait dengan pengambilan keputusan dan konsentrasi. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf yang mendukung kesejahteraanmu, karena keadaan mentalmu saat memulai hari ini memengaruhi segala sesuatu yang datang setelahnya. Bayangkan sejenak bangun dan, sebelum melihat ponsel, menutup mata selama beberapa detik, bernapas dalam-dalam, merasakan tubuhmu, bersyukur karena masih hidup, dan kemudian berpikir, hari ini aku memilih bertindak dengan tenang, fokus pada hal-hal yang penting, dan maju menuju tujuanku dengan keteguhan. Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ini adalah pernyataan kekuatan.
Ini adalah cara untuk mengambil kendali atas harimu alih-alih membiarkan keadaan menguasainya. Dalam Stoikisme, Marcus Aurelius mengatakan bahwa setiap pagi kita harus mengingatkan diri kita siapa kita dan apa yang ada dalam kendali kita. Bagi para Stoik, awal hari adalah momen ideal untuk menyelaraskan pikiran dengan kebajikan. Ini bukan hanya tentang merencanakan, tetapi tentang mempersiapkan diri secara mental untuk bertindak dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan keberanian tanpa mempedulikan apa yang terjadi. Jika kamu ingin menerapkan ini dalam hidupmu, kamu tidak perlu bangun pada pukul 5 pagi atau melakukan ritual yang rumit. Kamu hanya perlu keputusan. Atur alarmmu 5 menit lebih awal. Ketika berbunyi, jangan terburu-buru. Tetaplah di tempat tidur sejenak. Bernapaslah dalam-dalam 3 kali. Rasakan tubuhmu. Kemudian, fokuskan pikiranmu pada 3 ide. Satu kata yang mendefinisikan sikapmu untuk hari itu, seperti ketenangan, kekuatan, atau kejelasan. Satu tujuan konkret, seperti menyelesaikan tugas atau melakukan percakapan yang tertunda. Dan satu emosi yang ingin kamu kembangkan, seperti rasa syukur atau kepercayaan diri. Ini adalah bangun dengan niat. Kamu juga bisa menyertainya dengan afirmasi yang kuat, seperti, "Hari ini aku bertindak dengan fokus dan kehadiran," atau "Aku hanya ada di sini dan memutuskan bagaimana menjalani hari ini." Jangan ulangi hanya untuk mengulang. Rasakan. Percayalah padanya, karena ketika kamu percaya pada apa yang kamu nyatakan, tubuhmu merespons, pikiranmu selaras, dan energimu berubah. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa beberapa menit kecil setiap pagi menjadi jangkar, pusatmu, ruang kekuatanmu. Kamu tidak akan bereaksi sama lagi terhadap kekacauan eksternal, karena kamu sudah memutuskan secara internal bagaimana kamu ingin berada. Niat saat kamu bangun tidak hanya mengubah pagimu, tetapi juga mengubah keputusanmu, emosimu, dan, sedikit demi sedikit, seluruh hidupmu. Kebanyakan orang berharap hari memberikan alasan baik untuk merasa baik. Kamu tidak. Kamu memutuskan untuk menjadi penyebabnya, bukan efeknya. Dan semuanya dimulai dengan membuka mata dengan kesadaran, dengan arah dan tujuan. Bangunlah, tetapi bangunlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan seolah-olah kamu tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membentuk karaktermu, membangun takdirmu, dan hidup dengan jiwa. Karena siapa yang menguasai pikiran pertamanya di hari itu, menguasai takdirnya. Nomor 2. Paparan cahaya untuk meningkatkan dopamin dan motivasi. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa terkadang kamu merasa tidak bersemangat, tanpa dorongan, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang mati tanpa alasan yang jelas? Mungkin yang kamu tidak tahu adalah bahwa salah satu pemicu paling kuat untuk membangkitkan motivasimu tidak ada di dalam minuman energi, tidak dalam ceramah motivasional, bahkan tidak dalam daftar tugas yang terorganisir dengan baik. Itu ada di cahaya, ya, di cahaya alami yang setiap pagi menunggu untuk kamu sambut. Dopamin, neurotransmitter yang menyalakan motivasimu, hasrat untuk bertindak, fokus, dan kemampuan untuk mengejar tujuan, sebagian besar diaktifkan berkat paparan awal sinar matahari. Apa yang kamu lakukan dalam jam pertama hari itu memiliki efek langsung pada sistem sarafmu. Dan salah satu sinyal paling kuat yang bisa kamu kirimkan ke otakmu adalah dengan membiarkan cahaya alami bersentuhan dengan matamu dan kulitmu. Ini tidak hanya membantu mengatur jam internalmu, ritme sirkadianmu, tetapi juga merangsang daerah-daerah dalam otak yang memproduksi dopamin. Dan ketika kamu memiliki dopamin pada tingkat yang sehat, pikiranmu terbangun, energimu meningkat, dan proyek yang kemarin terasa berat, hari ini mulai mengalir hampir tanpa usaha. Bayangkan memulai harimu dengan keluar ke udara segar selama 20 menit. Tidak masalah jika kamu hanya duduk diam, berjalan pelan, atau minum kopimu. Kuncinya adalah melihat ke langit tanpa kacamata hitam, tanpa kaca di antara kamu. Paparan pagi ini tidak hanya meningkatkan suasana hatimu, tetapi juga memengaruhi bagaimana kamu akan merasa sepanjang hari. Tubuhmu menerima pesan. Saatnya untuk bangun, waspada, produktif. Dan otakmu yang patuh mulai melepaskan dopamin dan zat-zat lain
yang membangkitkan pikiranmu dan memberimu kejelasan. Sekarang, jika kamu tinggal di tempat dengan musim dingin yang panjang, langit yang mendung, atau hanya tidak memiliki akses langsung ke sinar matahari, jangan khawatir. Ada alternatif yang juga berfungsi. Lampu terapi cahaya, terutama yang memancarkan 10.000 lux, telah terbukti sangat efektif untuk mengkompensasi kurangnya sinar matahari. Kamu hanya perlu duduk di depan salah satunya selama 20 hingga 30 menit di pagi hari sambil membaca, bekerja, atau sarapan. Ini adalah investasi minimal untuk hasil yang besar. Motivasi nyata dari dalam. Dalam stoikisme, meskipun mereka tidak mengenal dopamin seperti kita, mereka memahami nilai menyelaraskan diri dengan alam dan bertindak sesuai dengan keteraturannya. Marcus Aurelius menulis tentang pentingnya bangun dengan matahari dan tidak hidup melawan ritme alami kehidupan. Menurut para Stoik, memulai hari dengan kesadaran dan kehadiran adalah tindakan kebajikan dan kebijaksanaan. Hari ini, ilmu pengetahuan hanya mengonfirmasi apa yang dipahami oleh filosofi. Koneksi kamu dengan cahaya memengaruhi pikiranmu, suasana hatimu, dan kinerjamu. Kamu tidak perlu mengubah gaya hidupmu secara radikal. Kamu hanya perlu secara sadar memodifikasi momen kecil itu di awal hari. Alih-alih memeriksa ponselmu sebagai refleks pertamamu, buka jendela, keluar ke balkon, berjalan-jalan di sekitar blok, bernapas dalam-dalam, lihat langit, berikan tubuhmu sinyal yang dibutuhkan untuk diaktifkan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sinar matahari karena estetika, tetapi karena fungsi. Agar pikiranmu masuk ke mode aksi, bukan mode bertahan hidup. Cahaya tidak hanya menerangi lingkunganmu, tetapi juga menyalakan otakmu. Ketika kamu menjadikan kebiasaan ini sebagai praktik harian, kamu mulai menyadari bagaimana tugas-tugas yang sebelumnya kamu tunda menjadi lebih mudah diakses. Energi kamu tidak terasa dipaksakan, tetapi mengalir. Motivasi tidak lagi bergantung pada perasaan terinspirasi, tetapi pada mengaktifkan biologi kamu secara cerdas, karena pada akhirnya, kesuksesan harian tidak dibangun dengan kekuatan kehendak buta, tetapi dengan sistem sederhana yang mendukung energimu. Jadi besok, ketika kamu membuka mata, jangan terjebak di layar. Pergilah ke cahaya. Berikan pikiranmu itu mandi alami kejelasan. Biarkan harimu dimulai bukan dengan keluhan atau kebisingan, tetapi dengan sinar matahari dan tujuan. Dan ingat ini, siapa yang selaras dengan cahaya luar juga menerangi dunia batinnya. Nomor 3. Memberi nutrisi pada pikiran. Pikiranmu adalah mesin diam dari segala yang kamu lakukan. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha secara fisik, jika pikiranmu mati, terganggu, atau tercemar oleh informasi kosong, hasilmu akan selalu biasa-biasa saja. Itulah sebabnya, salah satu keputusan paling kuat yang bisa kamu buat setiap pagi adalah memberi makan pikiranmu dengan konten yang meningkatkan tingkat pemikiranmu. Ini bukan hanya tentang membaca untuk dibaca atau mendengarkan apapun saat kamu bersiap-siap. Ini tentang memilih dengan niat. Apapun yang merangsang intelektualmu, yang membangkitkan kreativitasmu, dan yang mendorongmu untuk melihat lebih jauh dari yang dangkal. Ketika kamu memilih untuk memberi nutrisi pada pikiranmu, kamu sedang membangun tanah subur untuk ide-ide, untuk solusi, untuk kejelasan. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa membaca secara teratur, mendengarkan materi yang memperkaya, dan merenungkan secara mendalam tidak hanya meningkatkan memori dan konsentrasi, tetapi juga secara harfiah mengubah struktur otakmu. Koneksi neuron diperkuat, rute pemikiran baru terbentuk, dan kemampuanmu untuk menyelesaikan masalah kompleks diperluas. Seolah-olah kamu memberikan otakmu alat setiap hari untuk berpikir lebih baik dan bertindak lebih efektif. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, sebuah buku bagus yang menantang pemikiranmu, podcast yang menginspirasimu untuk berubah, teks yang membangkitkan renunganmu. Kamu tidak membutuhkan berjam-jam. Hanya dengan 10 atau 15 menit saat bangun, kamu bisa menyalakan percikan internal yang menerangi seluruh harimu. Percikan itu bisa datang dari sebuah kalimat yang mengguncangmu, dari sebuah cerita yang menginspirasimu, atau dari sebuah ide yang memaksamu melihat hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Yang penting bukan berapa banyak halaman yang kamu baca,
atau berapa banyak episode yang kamu dengarkan, tetapi seberapa besar perhatian dan keterbukaan yang kamu berikan. Bayangkan setiap pagi, alih-alih mengisi pikiranmu dengan media sosial, berita negatif, atau hal-hal sepele, kamu secara sadar memilih untuk menempatkan sesuatu yang memperkaya dalam pikiranmu. Mungkin sebuah bab dari buku tentang filosofi, kepemimpinan, atau psikologi. Mungkin sebuah percakapan singkat tentang kebiasaan, tujuan, atau spiritualitas. Mungkin hanya beberapa menit keheningan di mana kamu merenungkan sebuah ide kuat yang kamu baca sehari sebelumnya. Tindakan memilih secara sadar itu adalah pernyataan. Hari ini aku memutuskan untuk memberi makan pikiran dengan kualitas, bukan dengan sampah. Para Stoik sangat memahami hal ini. Bagi mereka, pikiran adalah taman yang harus dipelihara setiap hari. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak terpengaruh oleh fakta, tetapi oleh interpretasi yang kita buat terhadapnya. Dan interpretasi itu lahir dari apa yang ada di dalam dirimu, dari kualitas pikiranmu. Marcus Aurelius menulis setiap pagi dalam jurnalnya, bukan untuk menghibur diri, tetapi untuk melatih pikirannya dalam kebajikan, alasan, dan kejelasan. Menurut Stoikisme, pikiran yang terlatih dengan baik adalah perisai terbesar terhadap kekacauan dunia luar. Dan latihan itu dimulai dari apa yang kamu putuskan untuk konsumsi secara mental setiap hari. Jangan meremehkan dampak dari kebiasaan ini. Seiring kamu mengulanginya, kamu akan melihat bahwa pikiranmu menjadi lebih terfokus, ide-idemu menjadi lebih dalam, dan dialog internalmu menjadi lebih konstruktif. Ini seperti menyetel sebuah instrumen. Hari demi hari kamu membuatnya terdengar lebih baik, hingga melodi internalmu menjadi panduanmu untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Dan ketika kamu menghadapi tantangan, kamu tidak akan merespons dari emosi impulsif, tetapi dari kejelasan yang telah kamu bangun dengan setiap bacaan, setiap pendengaran, setiap renungan. Jadi besok, ketika kamu bangun, sebelum terjun ke dalam kecepatan dunia, ambil jeda. Tanyakan pada dirimu apa yang ingin kamu tanam hari ini dalam pikiranmu dan pilih dengan niat. Buka sebuah buku, putar podcast yang membangkitkan semangatmu, atau cukup duduk dengan buku catatan dan tuliskan pikiranmu. Jadikan momen itu sebagai ritual sakral, karena apa yang memberi makan pikiranmu membentuk realitasmu. Memberi nutrisi tubuh adalah penting, tetapi memberi nutrisi pikiran, itu mengubah takdirmu. Setiap ide baru yang kamu miliki, setiap konsep yang kamu internalisasi, setiap renungan yang kamu integrasikan, menjadikanmu versi dirimu yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap. Lakukan setiap hari, karena ketika pikiranmu terawat dengan baik, segalanya dalam hidupmu mulai selaras. Nomor 4, lakukan pernapasan dalam dengan menggosok tangan. Ada pagi-pagi di mana kita bangun merasa bingung, seolah-olah tubuh ada, tetapi pikiran belum sampai. Kita membuka mata, tetapi tidak ada kejelasan. Kita bangkit, tetapi tetap membawa kelelahan. Dan dalam keadaan itu, hari dimulai tanpa fokus, tanpa energi, tanpa kehadiran. Tetapi ada sesuatu yang sangat sederhana yang bisa kamu lakukan dalam beberapa menit pertama, yang bisa mengubah segalanya. Mengaktifkan tubuh dan pikiranmu dengan gerakan yang sesimpel menggosok tangan dan bernapas dalam-dalam. Ya, semudah itu dan sekuat itu. Menggosok telapak tanganmu dengan niat, dengan energi, hingga merasakan panas yang dihasilkan dari gesekan, adalah cara langsung dan cepat untuk mengaktifkan sirkulasi. Ini bukan sekadar gerakan mekanis, ini adalah pesan yang kamu kirimkan ke sistem sarafmu. Aku di sini, aku terbangun, aku siap. Panas itu tidak hanya menghangatkan tanganmu ketika diletakkan di atas mata yang tertutup, tetapi juga membangkitkan indera-inderamu, menenangkan sistem visualmu, dan mengurangi ketegangan mata yang terakumulasi akibat jam tidur atau kelelahan visual sebelumnya. Ritual kecil ini tidak memakan waktu lebih dari 1 menit. Mulailah dengan menggosok tangan dengan kuat dan penuh niat, seolah-olah kamu ingin menyalakan api dengan tanganmu. Rasakan bagaimana energimu terbangun. Kemudian, dengan mata tertutup, letakkan tangan hangatmu di atas kelopak matamu tanpa menekan, hanya beristirahat di sana.
Tarik napas dalam-dalam saat melakukan ini. Tetaplah seperti itu selama beberapa detik. Hembuskan perlahan. Ulangi ini beberapa kali. Apa yang kamu lakukan bukan hanya fisiologis, itu juga simbolis. Kamu memberitahu diri sendiri bahwa kamu memilih untuk memulai hari dengan kesadaran, dengan kehadiran, dan dengan energi yang diperbarui. Gerakan sederhana ini meningkatkan aliran darah ke matamu, mengaktifkan saraf wajah, dan ketika digabungkan dengan pernapasan dalam, merangsang sistem parasimpatik, mengurangi ketegangan yang terakumulasi dan mempersiapkan tubuhmu untuk bertindak dari ketenangan, bukan dari kecemasan. Banyak orang memulai hari dengan ketegangan mata dan kekakuan wajah tanpa menyadarinya, dan itu memengaruhi fokus, perhatian, dan suasana hati mereka. Perubahan sederhana di pagi hari bisa menjadi jangkar yang kamu butuhkan untuk mengambil kendali sejak menit pertama. Yang paling indah dari praktik ini adalah kamu tidak memerlukan apapun dari luar. Tidak ada alat, tidak ada suplemen, tidak ada alat canggih. Hanya kamu, tanganmu, pernapasanmu, dan kehadiranmu. Dan ketika kamu mengulangi gerakan ini setiap hari, kamu tidak hanya bangun dengan lebih baik, tetapi juga mulai membangun koneksi yang lebih intim dengan dirimu sendiri. Kamu berhenti melompat ke dunia dan mulai menghuni tubuhmu dengan kesadaran. Ini adalah kembali kepada diri, kembali ke pusat. Stoikisme sangat menghargai pengendalian diri dan persiapan mental sejak detik pertama hari. Seneca berbicara tentang kekuatan memulai hari dengan kejelasan dan tujuan, dan Marcus Aurelius merenungkan bagaimana kita harus mempersiapkan diri setiap pagi untuk menghadapi kehidupan dengan keteguhan dan kejernihan. Meskipun mereka tidak berbicara tentang menggosok tangan, mereka percaya pada ritual kecil yang menyelaraskan pikiran dan tubuh sebelum keluar ke kekacauan luar. Gerakan ini adalah cara modern untuk mewujudkan prinsip stoik itu. Memulai dari dalam, menguasai keadaan internalmu, dan dari sana, bertindak. Lakukan ini besok. Jangan berpikir terlalu banyak, coba saja. Saat bangun, duduklah di tempat tidurmu, gosok tanganmu dengan energi, rasakan panasnya. Tutup mata dan letakkan tanganmu dengan lembut di atasnya. Bernapaslah, rasakan, sambungkan dirimu. Lakukan sebelum memeriksa ponsel, sebelum berlari menuju tugasmu, sebelum membiarkan kebisingan dunia menyerangmu. Hanya kamu dan kehadiranmu. 1 menit fokus ini bisa menjadi perbedaan antara hari yang reaktif dan hari yang diarahkan dengan niat. Jangan meremehkan kekuatan dari hal-hal sederhana. Di dunia yang dipenuhi kelebihan, yang esensial menjadi revolusioner, dan kebiasaan sekecil ini bisa menjadi langkah pertama untuk menghubungkan kembali dengan dirimu, menenangkan pikiranmu, dan memulai setiap hari sebagai ritual kehadiran dan kekuatan pribadi. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang bangun, ini tentang bagaimana kamu memilih untuk bangun. Dan ketika kamu mulai dari kendali, dunia tidak akan menyeretmu. Kamu menghadapi dengan kejelasan, dengan energi, dan dengan ketenangan. Nomor 5. Visualisasi tujuan. Tutup mata sejenak. Bernapas dalam-dalam. Bayangkan bagaimana harimu jika semuanya berjalan baik. Jika energimu selaras, jika keputusanmu tepat, jika tindakanmu membawamu dengan jelas menuju tujuanmu. Sekarang berhenti di sana. Rasakan bagaimana rasanya hasil itu. Amati detailnya. Bukan seolah-olah kamu seorang penonton yang jauh, tetapi seolah-olah kamu sudah hidup dalam kenyataan itu. Apa yang baru saja kamu lakukan, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, adalah alat yang sangat kuat. Visualisasi. Dan ini bukan fantasi. Ini adalah latihan mental berkinerja tinggi. Visualisasi bukanlah menginginkan dengan kuat agar sesuatu terjadi. Ini adalah melatih secara mental kesuksesan sebelum itu terjadi. Ini memberitahu otakmu bagaimana bertindak, bagaimana memutuskan, bagaimana bertahan sebelum rintangan nyata datang. Ketika kamu melihat dirimu mencapai tujuan, pikiranmu mulai menerima masa depan itu sebagai sesuatu yang mungkin, bahkan tak terhindarkan. Bukan karena sihir, tetapi karena kamu telah mulai membangun kepercayaan, kejelasan, dan motivasi yang diperlukan untuk mewujudkannya.
Banyak atlet elit menggunakan visualisasi sebelum kompetisi. Mereka tidak hanya melatih tubuh, mereka melatih skenario mental di mana kemenangan mereka akan terjadi. Dan kamu juga bisa melakukan hal yang sama setiap pagi saat bangun. Sebelum hari mulai menuntutmu, luangkan 1 menit, hanya 1. Tutup mata, visualisasikan tugas-tugas yang ada di depanmu. Bayangkan bagaimana kamu menghadapinya dengan percaya diri, bagaimana kamu mengatasi rintangan, bagaimana kamu menyelesaikan proyek itu, bagaimana kamu tetap tenang dalam percakapan yang sulit, bagaimana kamu mencapai apa yang telah kamu tetapkan. Rasakan hasilnya seolah-olah kamu sudah mencapainya. Emosi itu adalah kunci. Semakin sering kamu mengulang praktik ini, semakin mudah bagi pikiranmu untuk mengeksekusi dengan percaya diri apa yang sebelumnya tampak menakutkan. Kamu sedang menciptakan jalur mental, pola. Kamu sedang mengondisikan sistem sarafmu untuk bertindak dari rasa aman, bukan dari ketakutan. Dan itu mengubah sepenuhnya bagaimana kamu berperilaku di dunia nyata. Kamu tidak lagi ragu, kamu tidak lagi menunda, kamu tidak lagi menyerah begitu saja. Karena kamu telah melihat dirimu bertindak dengan keteguhan dan pikiranmu percaya pada apa yang kamu ulangi dengan kekuatan dan emosi. Penelitian mengonfirmasi ini. Visualisasi mengaktifkan area otak yang sama yang digunakan saat melakukan tindakan nyata. Artinya, otakmu tidak membedakan dengan jelas antara membayangkan dan melakukan. Ini berarti bahwa ketika kamu memvisualisasikan dengan cukup realistis dan sering, kamu sedang memperkuat sirkuit mentalmu seolah-olah kamu sudah dalam aksi. Ini bukan pengganti untuk bertindak, tetapi ini adalah pelengkap yang kuat yang mempersiapkanmu untuk melakukan yang lebih baik, dengan lebih fokus dan lebih sedikit keraguan. Dari sudut pandang Stoik, praktik ini selaras dengan prinsip hidup dengan niat. Marcus Aurelius merenungkan setiap hari tantangan yang bisa dia hadapi dan bagaimana dia akan merespons dengan kebajikan, sebagai cara untuk mempersiapkan diri secara mental. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus melatih pikiran untuk siap sebelum segala sesuatunya terjadi. Visualisasi, maka, bukanlah tindakan fantasi, melainkan kebijaksanaan. Ini adalah persiapan untuk bertindak dengan alasan, keberanian, dan disiplin. Lakukan ini besok, segera setelah kamu bangun, sebelum memeriksa ponselmu, duduklah selama 1 menit. Tutup mata, visualisasikan harimu, bukan secara umum, tetapi dalam detail. Bagaimana kamu bangkit dengan energi? Bagaimana kamu bergerak maju dengan keteguhan? Bagaimana kamu berkomunikasi dengan jelas? Bagaimana kamu menyelesaikan tugas yang telah kamu tunda? Dan, yang terpenting, rasakan apa yang akan kamu rasakan setelah mencapainya. Karena emosi itu adalah sinyal paling kuat untuk pikiranmu. Ini memberitahunya. Ini penting, ini nyata, ini mungkin. Lakukanlah meskipun kamu tidak merasa ingin melakukannya. Lakukanlah meskipun kamu tidak sepenuhnya percaya pada awalnya. Lakukanlah setiap hari. Karena semakin kamu melatih pikiranmu untuk membayangkan kesuksesan, semakin kamu melatih tubuhmu untuk mengalaminya. Dan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan. Ini adalah tentang menjadi seseorang yang bertindak dari kepastian internal, dari visi yang jelas, dari konsistensi antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Visualisasikan, percayalah, bertindaklah. Karena ketika kamu melihat dirimu mencapai sesuatu, kamu sedang mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Nomor 6. Lindungi pikiranmu sebelum menghadapi dunia. Apa yang kamu lakukan dalam beberapa menit pertama harimu menentukan nada dari semua yang akan datang setelahnya dan, tanpa kamu sadari, seringkali kamu memulai dengan buruk. Begitu kamu membuka mata, kamu mengambil ponsel, memeriksa notifikasi, membaca pesan, masuk ke media sosial, dan di sana, sebelum menyikat gigi, kamu sudah terjebak dalam pusaran rangsangan eksternal. Pikiranmu belum sepenuhnya terbangun dan sudah dibombardir dengan harapan, perbandingan, kebisingan, dan urgensi yang bukan milikmu. Pada saat itu, kamu tidak lagi menguasai harimu karena kamu telah menyerahkan kendali. Melindungi pikiranmu sebelum menghadapi dunia bukanlah sebuah eksagerasi. Itu adalah kebutuhan. Pikiranmu seperti tanah subur.
Apa yang kamu tanam di dalamnya saat kamu bangun adalah apa yang akan mekar sepanjang hari. Jika yang pertama kali kamu biarkan masuk adalah kekacauan, ketidakaturan, atau tekanan sosial, maka hal itu akan berlipat ganda dalam pikiranmu, emosimu, dan tindakanmu. Tetapi jika kamu memilih untuk memulai dari ketenangan, niat, dan fokus, harimu akan memiliki kualitas yang berbeda. Ini bukan tentang menghindari dunia. Ini tentang tidak membiarkan dunia masuk tanpa izin. Ada studi yang mengonfirmasi bahwa memeriksa media sosial atau pesan begitu kita baru bangun meningkatkan kadar kortisol kita, hormon stres, dan mengurangi kemampuan kita untuk mempertahankan perhatian. Artinya, kita memulai hari dengan lebih cemas dan dengan kejelasan mental yang lebih sedikit. Otak kita secara otomatis beralih ke mode reaktif, alih-alih tetap dalam mode kreatif dan strategis. Alih-alih memutuskan dengan tenang apa yang ingin kita lakukan, kita sudah berlari mengejar apa yang orang lain tuntut dari kita. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Sangat sederhana. Saat bangun, jangan ambil ponsel, jangan buka aplikasi apapun, jangan baca apapun dari luar. Tetaplah dengan dirimu, bernapas dalam-dalam, duduk dalam keheningan selama beberapa menit. Amati bagaimana perasaanmu. Renungkan dengan singkat tentang apa yang kamu butuhkan hari ini. Jika bisa, bermeditasilah. Jika kamu tidak tahu cara bermeditasi, cukup bernapas dan amati pikiranmu tanpa menghakimi. Ruang yang kamu ciptakan antara tidur dan tindakan adalah seperti tembok tak terlihat yang melindungi kedamaian batinmu. Jadikan momen ini sebagai tempat suci. Karena jika kamu tidak menjaga pikiranmu di jam-jam pertama hari, sangat mungkin kamu tidak akan dapat mengendalikannya di sisa hari itu. Dengan membiarkan dunia masuk tanpa filter, kamu menyerahkan kekuatan untuk memilih bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merasa, dan bagaimana kamu bertindak. Kamu menyerahkan fokusmu, yang merupakan sumber daya paling berharga. Tanpa fokus, tidak ada produktivitas. Tanpa fokus, tidak ada kejelasan. Tanpa fokus, tidak ada arah. Stoikisme sangat memahami hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang apa yang berada di luar kendali kita, tetapi kita harus melindungi apa yang bisa kita kuasai. Pikiran kita, keputusan kita, persepsi kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan tergantung pada penilaian internalmu, bukan pada kekacauan eksternal. Oleh karena itu, bagi seorang stoik, awal hari adalah praktik introspeksi, untuk memusatkan pikiran sebelum menghadapi kebisingan kehidupan publik. Hari ini, meskipun dunia telah berubah, kebutuhannya tetap sama. Ketika kamu menjadikan ini sebagai praktik harian, kamu akan mulai mengambil keputusan yang lebih baik. Pikiranmu lebih stabil, emosimu tidak melompat pada pemicu pertama, dan fokusmu tetap teguh. Gangguan tetap ada, tetapi tidak lagi menarikmu begitu mudah. Mengapa? Karena kamu tidak memulai hari dari penyebaran, tetapi dari pusat, dari dirimu. Lakukan ini besok, meskipun hanya 5 menit, meskipun pada awalnya terasa sulit, meskipun kamu merasa tergoda untuk memeriksa ponsel. Tetaplah dengan dirimu, bernapas, bersyukur, putuskan bagaimana kamu ingin menjalani hari baru ini. Dunia bisa menunggu. Yang paling mendesak adalah kamu, karena ketika kamu baik-baik saja, semua yang kamu lakukan akan lebih baik. Tetapi jika kamu menyerahkan pikiranmu tanpa filter kepada dunia, dunia itu akan memutuskan untukmu. Melindungi pikiranmu bukanlah kemewahan. Ini adalah tindakan kekuatan pribadi. Jadikan pikiranmu sebagai kuil, bukan pasar terbuka. Putuskan apa yang masuk, kapan masuk, dan mengapa. Karena siapa yang menguasai pikiran pertamanya di hari itu, menguasai keputusannya, dan siapa yang menguasai keputusannya, menguasai takdirnya. Nomor 7. Energi dari olahraga pagi. Ada kekuatan yang dapat sepenuhnya mengubah arah harimu sebelum dunia mulai bergerak. Kamu tidak perlu teknologi, motivasi supernatural, atau waktu luang 1 jam. Kamu hanya perlu tubuhmu, pernapasanmu, dan keputusan untuk bergerak. Berolahraga pagi bukanlah kemewahan, ini adalah pernyataan.
Kamu memberitahu pikiran dan tubuhmu bahwa hari dimulai dengan tindakan, bukan dengan kemalasan, dengan niat, bukan dengan inersia. Karena ketika kamu bergerak segera setelah terbangun, sesuatu di dalam dirimu juga terbangun. Energi vitalmu. Banyak orang memulai hari dalam keadaan pasif. Mereka membuka mata dan sudah merasa lelah, mentalnya jenuh dan fisiknya lambat. Ini bukan kebetulan. Jika sinyal pertama yang kamu berikan kepada sistemmu adalah ketidakaktifan, otakmu mengartikannya sebagai tanda untuk tetap dalam mode istirahat. Sebaliknya, ketika kamu melakukan rutinitas gerakan ringan, seperti meregangkan tubuh, berjalan, atau melakukan beberapa squat, tubuhmu mulai memompa darah, mengoksidasi otak, dan melepaskan endorfin. Dalam beberapa menit, kamu beralih dari setengah energi menjadi merasa terbangun, fokus, dan kuat. Kamu tidak perlu melakukan rutinitas yang melelahkan atau pergi ke gym. Kamu hanya perlu bergerak dengan niat. Bangkit dari tempat tidur, minum segelas air, lakukan serangkaian peregangan yang sadar. Berjalan selama beberapa menit, bernapas dalam-dalam saat melakukannya. Jika bisa, keluar ke udara segar. Kontak dengan sinar matahari dan gerakan fisik di pagi hari adalah salah satu kombinasi paling kuat untuk meningkatkan kadar dopaminmu dan memulai hari dengan kejelasan dan motivasi. Ini adalah riset fisik dan mental. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa olahraga pagi meningkatkan konsentrasi, memperbaiki produktivitas, dan menstabilkan suasana hati sepanjang hari. Tetapi lebih dari manfaat fisiologis, ada dampak emosional yang mendalam. Merasa bahwa kamu telah mencapai sesuatu hanya di awal hari menciptakan perasaan kemajuan dan kepercayaan diri internal. Dari perasaan itu, segalanya mengalir dengan lebih baik. Kesalahan banyak orang adalah menunggu untuk merasa termotivasi sebelum bergerak, tetapi rahasianya justru sebaliknya. Bergeraklah dan motivasi akan datang, karena gerakan menghasilkan energi, bukan sebaliknya. Tubuh yang tidak aktif cenderung tetap tidak aktif, tetapi setelah kamu mengaktifkan siklus itu, pikiranmu menyala, ide-ide datang, kekhawatiran menyusut, kecemasan berkurang, dan kamu mengambil kendali atas keadaan emosionalmu sebelum orang lain mencemarinya. Dalam stoikisme, tubuh bukanlah alat sekunder. Meskipun filosofi ini berfokus pada pikiran, dipahami bahwa tubuh harus didisiplinkan dan dilatih sebagai bagian dari kebajikan. Cicero berbicara tentang menjaga tubuh tetap kuat agar jiwa tidak melemah. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, berolahraga setiap pagi untuk memperkuat tidak hanya fisiknya, tetapi juga kemauannya. Bagi seorang stoik, menggerakkan tubuh di pagi hari adalah melatih ketenangan, konsistensi, dan keberanian. Jangan meremehkan kekuatan kebiasaan ini, karena apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang memintamu, apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri sebelum dunia menuntut sesuatu darimu, mendefinisikan karaktermu. Sebuah jalan kaki, serangkaian pernapasan, sirkuit kecil untuk tubuh. Ini mungkin terlihat sedikit, tetapi ini sangat berarti, karena dalam gerakan itu tersembunyi disiplin dan dalam disiplin terdapat kebebasan sejati. Lakukan ini besok. Atur alarmmu 10 menit lebih awal. Jangan berpikir terlalu banyak. Cukup bangkit dan bergerak. Kamu tidak perlu melakukannya dengan sempurna. Kamu hanya perlu melakukannya. Dan kemudian amati dirimu. Bagaimana rasanya pikiranmu? Bagaimana tubuhmu bereaksi? Bagaimana kamu menghadapi tugas-tugasmu? Kamu akan melihat bahwa keputusan yang tampaknya sederhana ini sepenuhnya mengubah keadaanmu. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih terbangun, lebih menguasai dirimu. Hari ini belum sepenuhnya dimulai, tetapi kamu sudah memiliki sebuah kemenangan, karena kamu telah memilih untuk bertindak alih-alih menunggu. Kamu telah memilih untuk bergerak alih-alih menyerah pada kemalasan. Kamu telah memilih untuk memulai dengan niat. Dan itu, meskipun kamu tidak melihatnya, mulai mengubah segalanya. Karena siapa yang menaklukkan paginya menaklukkan hidupnya. Nomor 8. Menaklukkan kekacauan. Mari kita mulai dari tempat tidurmu. Setiap pagi, kamu punya kesempatan untuk menunjukkan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya, bahkan sebelum keluar dari kamar. Tidak perlu melakukan hal besar.
Cukup dengan satu gerakan sederhana yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang, tapi sebenarnya sangat kuat. Merapikan tempat tidurmu. Ya, hal yang mungkin terlihat membosankan atau tidak penting itu adalah tindakan afirmasi pribadi. Itu adalah kemenangan pertama di hari itu. Saat kamu bangun, kamu memilih ketertiban daripada kekacauan, niat daripada kelalaian, kontrol daripada ketidakpedulian. Lingkungan sekitarmu memengaruhi pikiranmu secara langsung. Ketika kamarmu berantakan, pikiranmu juga bisa terasa berat dan tidak teratur. Kekacauan di luar memperkuat kekacauan di dalam. Ketika kamu memilih untuk merapikan tempat tidurmu, merentangkan spray, menyelaraskan bantal, dan menempatkan semuanya pada tempatnya, kamu mengirimkan sinyal yang jelas. Hari ini dimulai dengan struktur, bukan dengan pasif. Ini bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang apa yang diwakili oleh tindakan kecil ini. Kamu memulai hari dengan keputusan sadar untuk merapikan duniamu, sekecil apapun itu. Dan itu bisa membuat perbedaan yang besar. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merapikan tempat tidur saat bangun cenderung memiliki hari yang lebih produktif, tingkat stres yang lebih rendah, dan merasa lebih bahagia. Kenapa? Karena tindakan ini memberikan rasa pencapaian yang langsung dan memperkuat perasaan kontrolmu. Jangan tunggu semuanya tertata rapi untuk bertindak. Mulailah dengan merapikan tempat tidurmu, mejamu, bajumu. Apa yang ada di sekitarmu memengaruhi apa yang ada di dalam dirimu. Ketika semuanya berantakan, pikiranmu mengartikannya sebagai beban tambahan. Tetapi jika lingkunganmu bersih dan teratur, ide-ide akan mengalir lebih mudah. Suasana hatimu menjadi stabil, dan keputusanmu diambil dari kejelasan, bukan dari kekacauan. Lakukan ini dengan niat, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ritual kehadiran. Saat mengangkat selimut, pikirkan, saya mempersiapkan diri untuk hari yang terarah. Saat merapikan spray, pikirkan, saya memilih ketertiban daripada kekacauan. Momen singkat itu bisa menjadi pengingat harian bahwa kamu memutuskan bagaimana hari ini dimulai, dan dengan demikian, bagaimana hari ini dilanjutkan. Dalam Stoicisme, prinsip ini sangat cocok. Seneca berbicara tentang kekuatan memulai setiap hari dengan disiplin dan tujuan. Marcus Aurelius menekankan bahwa cara kita bertindak dalam hal-hal kecil mencerminkan bagaimana kita bertindak dalam hal-hal yang lebih besar. Bagi seorang Stoik, kebajikan tidak hanya ditunjukkan dalam tindakan besar, tetapi juga dalam tindakan kecil sehari-hari. Merapikan tempat tidurmu adalah salah satunya, sebuah tindakan sederhana yang memperkuat kebiasaan ketertiban, konsistensi, dan penguasaan diri. Dan ini bukan hanya tentang tempat tidurmu, dampaknya meluas. Ketika kamu menjadikan gerakan ini sebagai kebiasaan harian, kamu mulai melihat bagaimana area lain dalam hidupmu juga mulai tertata. Kamu ingin menjaga mejamu tetap bersih. Kamu ingin menyelesaikan apa yang kamu mulai. Kamu ingin membuat keputusan yang lebih baik karena ketertiban itu menular. Itu seperti benih yang kamu tanam di pagi hari dan berbuah sepanjang hari. Kamu menjadi seseorang yang bertindak, bukan yang menunggu. Seseorang yang membangun struktur daripada mengeluh tentang kekacauan. Lakukan itu besok. Begitu kamu menginjakkan kaki di luar tempat tidur, luangkan 1 menit untuk merapikannya, menatanya, dan menjadikannya sempurna. Lakukan seolah kamu adalah arsitek duniamu sendiri, karena memang kamu adalah. Dan saat kamu melakukannya, sadari apa yang diwakili. Kamu mengambil tanggung jawab. Kamu memilih untuk tidak memulai hari dari improvisasi, tetapi dari penguasaan diri. Jangan meremehkan kekuatan yang sederhana. Kamu tidak perlu pencapaian besar untuk merasakan kontrol. Kamu hanya perlu memulai. Dan merapikan tempat tidurmu adalah awal sunyi yang membuat perbedaan. Karena siapa yang menata di luar, mulai menciptakan ketertiban di dalam. Dan siapa yang memulai hari dengan menguasai hal-hal kecil, lebih siap untuk menaklukkan hal-hal besar. Nomor 9. Hindari keluhan di jam pertama hari. Cara kamu menggunakan kata-kata pertamamu di hari menentukan bagaimana energimu, fokusmu, dan sikapmu selama jam-jam berikutnya.
Meskipun mungkin tampak sepele untuk memulai hari dengan mengeluh, meskipun hanya dengan kalimat umum seperti, "Betapa dinginnya, malas sekali, Senin lagi," atau "Saya tidak tidur nyenyak." Itu adalah jebakan yang mengondisikan pikiranmu untuk beroperasi dari ketidakpuasan. Ketika kamu mengeluh, kamu memberi kekuatan pada apa yang mengganggumu. Seolah-olah kamu menegaskan berulang kali bahwa keadaan eksternal memiliki kendali atas kesejahteraanmu, dan itu adalah kebalikan dari apa yang kamu butuhkan untuk memiliki hari yang produktif dan tenang. Apa yang kamu butuhkan adalah arah internal, dan arah itu dimulai dengan apa yang kamu pikirkan dan katakan segera setelah kamu membuka mata. Jika pikiran pertama di hari itu negatif, pikiranmu mengambilnya sebagai titik awal, dan dari sana semuanya terdistorsi. Penelitian dalam neuropsikologi menunjukkan bahwa ketika kamu mengungkapkan keluhan atau pikiran negatif, otakmu memperkuat sirkuit yang terkait dengan stres, kecemasan, dan frustrasi. Kamu secara harfiah melatih pikiranmu untuk mendeteksi apa yang salah daripada apa yang benar. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin otomatis hal itu terjadi. Oleh karena itu, menghindari keluhan saat bangun bukan hanya kebiasaan baik, tetapi cara untuk memprogram ulang keadaan mentalmu sejak menit pertama. Bayangkan bagaimana pagi harimu jika, daripada mengeluh, kamu memilih untuk diam selama beberapa menit, bernapas dalam-dalam, dan mengamati keadaanmu dengan penerimaan. Kamu tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Kamu hanya perlu menahan dorongan untuk mengeluh. Karena keheningan, ketika digunakan dengan niat, menjadi kekuatan. Jika kamu tidak bisa mengungkapkan rasa syukur sejak awal, setidaknya jangan ungkapkan ketidakpuasan. Itu sudah cukup untuk mengubah energi yang kamu bawa ke sisa hari. Kamu bisa mengganti keluhan dengan afirmasi sederhana dan kuat, seperti, "Hari ini saya memilih untuk tetap tenang," atau "Saya memulai hari ini dengan niat." Kamu tidak perlu mengatakannya dengan keras, cukup pikirkan dengan kesadaran. Ini mengubah fokusmu, mengeluarkanmu dari keluhan otomatis, dan membawamu ke tindakan yang sadar. Karena ketika kamu memilih pikiranmu, kamu juga memilih bagaimana kamu akan menjalani harimu. Stoicisme memiliki ajaran yang jelas tentang hal ini. Epictetus mengatakan bahwa bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Marcus Aurelius memulai paginya dengan mempersiapkan diri secara mental untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal. Keduanya tahu bahwa jika seseorang membiarkan ketidakpuasan mendominasi pikiran, maka dia kehilangan kebebasan batin. Menghindari keluhan adalah cara untuk mengendalikan diri, melatih kebajikan ketenangan yang tidak bergantung pada kesempurnaan, melainkan pada kemampuanmu untuk tetap teguh, bahkan ketika segalanya tidak sempurna. Lakukan eksperimen ini besok. Bangun, bernapas, dan diam. Jangan menilai bagaimana perasaanmu. Jangan memberi label pada keadaanmu. Hanya amati dirimu dengan netral. Dan jika keluhan muncul dalam pikiranmu, jangan beri makan. Biarkan ia berlalu seperti awan. Kembali ke saat ini. Pikirkan satu hal yang bisa kamu syukuri, atau niat yang jelas untuk hari itu. Itu sudah cukup. Ketika kamu melakukan ini setiap pagi, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi dibawa oleh emosimu sejak dini. Kamu memulai hari dengan kemudi di tanganmu. Pikiranmu menjadi lebih stabil, keputusanmu lebih tegas, sikapmu lebih proaktif, dan apa yang dulu mudah mengganggumu, sekarang kurang memengaruhi. Mengapa? Karena kamu tidak lagi hidup dari reaksi, tetapi dari pilihan. Dan ingat ini setiap pagi. Jika kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang positif, setidaknya tetaplah diam, karena keheningan yang digunakan dengan baik adalah tanah tempat kejernihan, ketenangan, dan kekuatan pribadi yang sejati tumbuh. Nomor 10. Hargai orang-orang terkasih. Setiap pagi bukan hanya kesempatan untuk mengatur agendamu atau maju dalam tujuanmu. Ini juga kesempatan untuk terhubung kembali dengan apa yang paling berharga bagimu. Orang-orang yang kamu cintai. Di tengah kebisingan, kesibukan, dan rutinitas, mudah untuk mengabaikan yang esensial. Dan yang esensial bukanlah yang mendesak, bukan yang produktif, bukan yang mendapat like.
Yang esensial adalah yang memberi makna pada segalanya. Ikatanmu, keluargamu, teman-temanmu, pasanganmu. Memulai hari dengan tindakan cinta, pelukan, kata-kata dorongan, atau sekadar terima kasih sudah ada, dapat memiliki dampak yang jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak perlu pernyataan besar atau tindakan luar biasa. Kamu hanya perlu kehadiran. Terkadang, pelukan yang diam mengatakan lebih dari 1000 kalimat motivasi. Terkadang, pesan sederhana kepada orang terkasih mengubah keadaan emosional keduanya. Saat kamu meluangkan waktu untuk berbagi energi positif dengan seseorang yang dekat, kamu tidak hanya memperbaiki suasana hatinya, tetapi juga memperkuat kesejahteraanmu sendiri. Karena cinta yang kamu berikan tidak akan habis. Ia berlipat ganda dan kembali padamu dengan cara yang halus tetapi kuat. Pikirkan ini. Berapa kali kamu merasa terbebani atau tertekan, dan hanya satu kata baik dari seseorang yang mencintaimu telah mengubah segalanya? Kamu juga bisa menjadi cahaya itu bagi orang lain, dan kamu tidak perlu menunggu hari istimewa. Kamu bisa melakukannya hari ini, sekarang, saat memulai hari. Pilih untuk memeluk pasanganmu, melihat ke mata anak-anakmu, mengirim pesan rasa syukur kepada orang tuamu, atau mengatakan kepada seorang teman, "Aku memikirkanmu." Tindakan sederhana ini adalah jangkar emosional, memperkuat koneksi, membangun jembatan, dan, yang paling penting, mengingatkan kita apa yang sebenarnya penting. Ada penelitian yang mendukungnya. Kasih sayang fisik dan emosional melepaskan oksitosin, hormon yang memperkuat ikatan, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati. Ketika kamu memberikan kasih sayang yang tulus, kamu tidak hanya membantu orang lain, kamu juga membantu dirimu sendiri. Memulai hari dengan cara ini meningkatkan frekuensi emosionalmu, membuatmu lebih sadar, lebih hadir, lebih manusia, karena ketika hati baik, segalanya jadi lebih teratur secara alami. Jangan biarkan rutinitas membuatmu dingin. Jangan biarkan teknologi menggantikan apa yang hanya bisa disampaikan dengan tatakan, gerakan, atau kata-kata yang tulus. Terkadang kita menghabiskan hari, bahkan minggu, tanpa memberitahu orang yang kita cintai apa yang kita rasakan, dan kita anggap itu sudah jelas. Namun, tidak ada yang boleh dianggap remeh. Karena hidup berubah dengan cepat, karena apa yang tidak diungkapkan menjadi dingin, karena apa yang tidak dirawat menjadi lemah. Hari ini kamu memiliki kesempatan baru untuk menunjukkan cintamu dengan tindakan konkret, bukan dengan janji masa depan. Dalam stoicisme, prinsip ini sangat mendalam. Meskipun kita sering berpikir tentang para stoik sebagai orang-orang yang dingin atau jauh, kenyataannya adalah mereka sangat menghargai hubungan yang bermakna. Marcus Aurelius menulis tentang rasa syukur yang ia rasakan untuk setiap orang yang memengaruhi hidupnya. Epictetus berbicara tentang pentingnya hidup dalam harmoni dengan orang lain, bukan dari ketergantungan, tetapi dari kebajikan kasih sayang yang rasional. Bagi seorang stoik, mencintai bukanlah dorongan emosional yang kacau, tetapi tindakan sadar dari koneksi, rasa syukur, dan timbal balik. Jadi besok, saat bangun, luangkan waktu. Sebelum memeriksa ponsel, sebelum memikirkan pekerjaan, pikirkan siapa yang ada di sekitarmu, dengan siapa kamu berbagi atap, siapa yang bisa kamu peluk sekarang, siapa yang bisa kamu kirim pesan positif. Bukan karena kewajiban, tetapi karena keputusan, karena kamu memilih untuk memulai harimu tidak hanya dengan memikirkan dirimu, tetapi juga dengan memikirkan mereka yang berjalan di sampingmu. Karena kamu mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengendalikan dunia, tetapi pada meneranginya dengan kehadiranmu. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Setiap pagi ada dosis kasih sayang, tanda koneksi, momen cinta. Karena itu, meskipun tampak kecil, mengubah rumahmu menjadi tempat perlindungan dan hidupmu menjadi pengalaman yang lebih dalam. Dan ketika hidup menjadi sulit, karena itu akan terjadi, maka tali itulah yang akan menopangmu. Jangan meremehkan nilai dari tindakan cinta di pagi hari, karena siapa yang memulai hari dengan cinta, mengakhiri hari dengan jiwa yang lebih penuh. Nomor 11. Berhenti mencari motivasi eksternal.
Berhentilah menunggu untuk merasa termotivasi. Berhentilah mencari video, kutipan, lagu, atau pidato yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kamu tahu harus dilakukan. Karena kebenarannya adalah, selagi kamu terus bergantung pada rangsangan eksternal untuk bergerak, kamu akan tetap menjadi budak dari suasana hatimu, dan kemajuanmu tidak akan pernah konsisten. Motivasi eksternal seperti percikan api, menyala dengan cepat, tetapi padam juga dengan cepat. Apa yang kamu butuhkan bukanlah percikan. Apa yang kamu butuhkan adalah api yang tidak padam. Dan api itu tidak datang dari luar, ia dibangun dari dalam. Setiap pagi adalah ujian diam-diam. Kamu bisa membuang waktu mencari alasan untuk memulai, atau kamu bisa memulai tanpa perlu alasan. Dan jika hari ini kamu bangun dan melakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan, bukan karena kamu terinspirasi, bukan karena kamu ingin melakukannya, tetapi karena kamu mengerti bahwa itu adalah hal yang benar, yang kamu sendiri putuskan untuk dicapai. Itulah perbedaan antara yang maju dan yang hanya membayangkan kemajuan. Satu bertindak, yang lain menunggu merasa siap. Penelitian telah mengonfirmasi, mereka yang memprioritaskan tugas penting mereka di pagi hari, tanpa gangguan dan tanpa bernegosiasi dengan kemalasan, mencapai lebih banyak, menunda lebih sedikit, dan merasa lebih puas secara pribadi. Dan bukan karena mereka memiliki lebih banyak waktu atau lebih banyak energi, tetapi karena mereka memiliki kejelasan. Kejelasan itu dibangun dengan keputusan harian, bukan dengan emosi yang sesaat. Oleh karena itu, setiap pagi, alih-alih mencari motivasi, luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting hari ini? Tindakan apa yang selaras dengan nilai-nilai saya? Apa yang bisa saya lakukan sekarang yang memiliki dampak nyata dalam hidup saya atau hidup orang lain? Buatlah daftar prioritas, tetapi jangan membuatnya seperti seseorang yang mengisi lembaran hanya untuk merasa produktif. Lakukan dengan niat. Hapus yang tidak perlu. Lepaskan dari urgensi kosong yang hanya menghasilkan kecemasan. Fokuslah pada satu hal yang paling penting. Mulailah dari situ, meskipun itu sulit, meskipun pikiranmu mengatakan, lebih baik nanti. Lakukan juga. Karena dengan melakukannya, kamu melatih sesuatu yang lebih kuat daripada motivasi. Kamu melatih karakter. Masalahnya adalah kita sering bingung antara emosi dan komitmen. Kita percaya bahwa kita hanya boleh bertindak ketika merasa saat yang tepat. Tetapi tidak. Komitmen yang nyata adalah bertindak meskipun kamu tidak ingin, meskipun kamu lelah, meskipun tidak ada tepuk tangan atau imbalan langsung. Karena kamu tahu bahwa usaha diam-diam, berulang dan konstan adalah yang benar-benar mengubahmu. Para Stoik tahu ini lebih baik dari siapapun. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus bangun setiap pagi siap untuk melakukan pekerjaan kita, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian alami dari fungsi kita sebagai manusia. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak harus menunggu hidup untuk memotivasi kita, tetapi kita harus melatih pikiran kita untuk melakukan yang benar tanpa perlu rangsangan eksternal. Menurut Stoicisme, bertindak sesuai dengan akal, kebajikan, dan kewajiban lebih berharga daripada bertindak berdasarkan dorongan atau keinginan sementara. Jangan tunggu momen sempurna untuk memulai. Momen sempurna adalah sekarang, karena setiap kali kamu menunda yang penting dengan harapan merasa siap, kamu memperkuat pola kelemahan mental. Tetapi setiap kali kamu bertindak tanpa alasan, kamu sedang membangun kehendak yang tahan banting terhadap alasan, dan itu, seiring waktu, akan menjadikanmu seseorang yang tak terhentikan. Lakukan itu besok. Bangun, bernapas. Jangan cari motivasi. Jangan buka ponsel mencari kutipan atau video yang menyalakan semangatmu. Duduklah dengan dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu tugas apa yang penting. Tulis dan kemudian lakukan, meskipun itu tidak nyaman, meskipun itu membosankan, karena ketidaknyamanan itu adalah harga transformasimu. Dan setiap hari kamu melakukan yang sulit tanpa motivasi adalah hari di mana kamu menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih fokus. Berhentilah meminta izin emosional untuk maju. Kamu tidak membutuhkannya. Kamu hanya perlu satu keputusan.
keputusan untuk bertindak dengan makna, keputusan untuk berhenti bereaksi dan mulai membangun. Karena pada akhirnya bukan tentang melakukan banyak hal, tetapi tentang melakukan yang benar. Dan ketika kamu melakukan yang benar setiap hari, bahkan tanpa motivasi, kamu membangun sesuatu yang tidak bisa diambil orang lain darimu. Penguasaan atas dirimu sendiri. Dan itu, temanku, lebih berharga daripada inspirasi sementara. Nomor 12. Latihan mental sebagai alat untuk perubahan. Segala perubahan yang mendalam dimulai terlebih dahulu di pikiran. Sebelum kamu dapat mengubah kebiasaan, keputusan, atau perilakumu, kamu perlu melihat dirimu bertindak dengan cara yang berbeda. Dan disitulah masuk alat yang kuat, seringkali diremehkan. Latihan mental. Ini bukan fantasi, bukan keinginan. Ini adalah latihan yang tidak terlihat. Latihan sunyi yang dibutuhkan pikiranmu untuk melakukan perubahan nyata. Otak tidak dengan mudah membedakan antara apa yang kamu bayangkan dengan detail dan apa yang kamu lakukan dalam kenyataan. Oleh karena itu, membayangkan dirimu membuat keputusan yang lebih baik, merespons dengan tenang, atau memilih yang benar adalah cara yang sah untuk memprogram ulang dirimu. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Penelitian neuroplastisitas menunjukkan bahwa ketika kamu berlatih secara mental untuk melakukan tindakan tertentu, seperti berbicara dengan percaya diri, memilih makanan sehat, atau tetap tenang dalam konflik, area tertentu di otak diaktifkan sama seperti jika kamu melakukannya secara fisik. Kamu secara harfiah membentuk otakmu untuk beradaptasi dengan perilaku baru. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin alami hal itu menjadi. Ini bukan tentang membayangkan tanpa bertindak. Ini tentang mempersiapkan jalan agar, ketika saatnya tiba, pikiranmu sudah terlatih. Bayangkan setiap pagi meluangkan 1 menit untuk membayangkan satu adegan dari harimu. Tidak hanya melihatnya, tetapi menghidupkannya secara mental. Misalnya, jika kamu biasanya makan karena kecemasan, bayangkan dirimu di depan momen kelemahan itu. Bayangkan, dengan semua detail yang mungkin, bahwa kamu memilih berbeda, bernapas, minum air, memilih sesuatu yang sehat, menjauh dari dorongan. Ini bukan mimpi, ini adalah latihan. Dan latihan itu meninggalkan jejak. Semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah untuk mengulanginya dalam kehidupan nyata. Karena kamu sudah menghidupkannya dalam pikiranmu, kamu sudah melatihnya. Kamu tidak memerlukan sesi besar, hanya beberapa menit. Kamu bisa melakukannya dalam keheningan, duduk, bahkan sebelum kamu bangun dari tempat tidur. Pilih perilaku yang ingin kamu ubah atau perkuat. Tutup mata, bayangkan situasi konkret, amati reaksi lamamu dan kemudian ganti dengan yang baru. Rasakan apa yang akan kamu rasakan jika kamu melakukannya dengan baik. Hidupkan versi dirimu yang lebih baik itu berulang kali, karena semakin sering kamu mengulanginya, semakin hal itu akan menjadi pola barumu. Metode ini bukanlah hal baru. Atlet hebat menggunakannya, para pemimpin menerapkannya, tetapi juga memiliki gema dalam filosofi Stoik. Marcus Aurelius dalam meditasi berlatih secara mental untuk menghadapi tantangan hari itu. Ia mempersiapkan diri untuk menjaga kebajikan di tengah kekacauan. Ia tidak menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Ia melatih pikirannya untuk merespons dengan kebijaksanaan. Epictetus mengatakan bahwa seseorang harus berlatih tidak hanya apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana ingin bertindak dalam setiap situasi. Bagi para Stoik, menguasai diri bukanlah masalah keberuntungan atau dorongan, tetapi tentang perencanaan dan persiapan. Latihan mental bukanlah cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Ini adalah persiapan untuk menghadapinya dengan lebih banyak kekuatan batin. Ini memberimu keunggulan, memberimu kontrol, dan, yang terpenting, menghubungkanmu dengan versi dirimu yang sudah ada, tetapi perlu pengulangan untuk terwujud. Kamu tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berubah. Kamu bisa memulai hari ini dengan berlatih dalam pikiranmu cara hidup yang kamu inginkan. Lakukan itu malam ini sebelum tidur. Tutup mata dan bayangkan harimu yang akan datang. Amati dengan detail momen-momen kunci di mana kamu biasanya gagal atau bereaksi tanpa berpikir.
Sekarang ganti dengan versi yang lebih sadar, lebih selaras dengan nilai-nilaimu. Lakukan itu secara teratur, lakukan tanpa terburu-buru, tetapi dengan niat. Dan kamu akan melihat bahwa, sedikit demi sedikit, apa yang tampaknya sulit menjadi alami. Karena ketika pikiranmu sudah berada di sana terlebih dahulu, tubuhmu mengikutinya. Ketika kamu berlatih yang benar, otakmu selaras dengan hasil itu. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu mendorong dirimu sepanjang waktu. Dirimu yang baru mulai bertindak secara refleks, bukan karena motivasi, tetapi karena desain. Perubahan sejati dimulai ketika kamu berhenti bereaksi dan mulai berlatih, bukan untuk menghindari kegagalan, tetapi untuk siap ketika ujian datang. Karena siapa yang berlatih versi terbaiknya setiap hari akhirnya menjadi dirinya, bukan karena kebetulan, tetapi karena latihan. Dan itu, dalam jangka panjang, mengubah segalanya. Nomor 13. Pentingnya refleksi dan iman. Setiap pagi adalah awal yang baru. Bukan hanya karena dimulainya hari baru, tetapi karena kamu memiliki kesempatan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam daripada tugas-tugasmu, kewajibanmu, atau tujuan-tujuan eksternalmu. Kamu punya kesempatan untuk kembali kepada dirimu, membuat keheningan, mendengarkan, dan di sana, dalam momen ketenangan itu, muncul apa yang banyak diabaikan, tetapi sepenuhnya mengubah hidupmu. Refleksi dan iman. Karena ini bukan hanya tentang berlari mengejar hasil, ini tentang mengakar pada apa yang memberi makna, pada apa yang mengingatkanmu mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Ketika kamu memulai hari dengan refleksi, sesuatu teratur di dalam dirimu. Kamu tidak perlu jawaban segera, hanya perlu hadir, mengamati pikiranmu, merasakan emosimu tanpa penilaian, mungkin berdoa, mungkin hanya bernapas dan bersyukur. Ruang intim itu adalah yang menyelaraskanmu dengan tujuanmu. Ketika kamu tidak meluangkan waktu itu, kamu meluncur ke dunia tanpa arah. Kamu bertindak, tetapi tanpa akar. Kamu mengejar hal-hal, tetapi tanpa memahami apakah mereka benar-benar terhubung dengan apa yang kamu inginkan secara mendalam. Iman bukan hanya tindakan religius, ini adalah sikap internal. Ini adalah percaya bahwa ada makna yang lebih besar di dalam segala sesuatu yang kamu jalani, bahkan ketika kamu tidak sepenuhnya memahaminya. Ini adalah percaya bahwa kamu tidak sendirian, bahwa langkah-langkahmu, meskipun tampaknya tidak pasti, membawamu ke tempat yang layak. Dan keyakinan internal itu, kepercayaan yang tenang, memberimu kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena tidak semuanya akan berjalan seperti yang kamu harapkan. Tetapi jika kamu memiliki iman dan kejelasan, kamu akan tahu bagaimana bertahan bahkan di tengah kekacauan. Jadikanlah sederhana. Kamu tidak perlu bermeditasi selama 1 jam. Kamu tidak perlu mengucapkan teks panjang. Cukup berhenti sejenak. Saat bangun, sebelum membuka ponsel, sebelum melihat jam, duduklah dengan dirimu sendiri. Bernapas dalam-dalam, tutup mata, tanyakan pada dirimu, apa yang ingin saya rasakan hari ini? Jenis orang seperti apa yang ingin saya jadi hari ini? Apa yang harus saya percayai lebih? Mungkin kamu ingin berbicara dengan Tuhan, mungkin kamu ingin menulis di jurnal, mungkin hanya duduk dalam keheningan. Yang penting bukanlah formatnya, tetapi niatnya. Praktik kehadiran dan koneksi harian ini menjadi jangkar bagimu seiring waktu. Dan ketika masalah datang, karena mereka pasti akan datang, kamu tidak akan mudah patah karena kamu telah membangun tempat perlindungan internal. Kamu telah memperkuat hubunganmu dengan dirimu dan dengan apa yang kamu anggap suci. Itulah perbedaan antara orang yang reaktif dan orang yang terpusat. Satu hidup terombang-ambing oleh dunia, yang lain hidup dipandu dari dalam. Ilmu pengetahuan juga mendukung ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mempraktikkan meditasi, rasa syukur, atau spiritualitas mengalami kecemasan yang lebih rendah, kejelasan mental yang lebih baik, dan kemampuan yang lebih baik untuk mengambil keputusan. Karena ini bukan hanya tentang percaya, ini tentang terhubung. Dan koneksi itu mengubah kimiamu, sikapmu, dan cara kamu menghadapi hidup. Stoicisme juga berbicara tentang ini.
Marcus Aurelius memulai setiap pagi dengan merefleksikan kefanaan hidup, tantangan hari itu, tanggung jawabnya sebagai manusia. Ia tidak melakukannya untuk merasa tertekan, tetapi untuk memusatkan diri, untuk mengingat apa yang benar-benar penting, untuk mengakar pada kebajikan dan bertindak dari sana. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus melatih pikiran melalui refleksi konstan, agar tidak bergantung pada peristiwa eksternal, tetapi mengembangkan kekuatan internal. Refleksi bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Dan hari ini, di tengah kebisingan yang konstan, tuntutan yang mendesak, kamu juga membutuhkan ruang itu, karena jika tidak, kamu akan tersesat dalam hal-hal yang dangkal. Tetapi jika setiap pagi kamu terhubung dengan dirimu, dengan imanmu, dengan visimu, maka kamu dapat berjalan dengan mantap, dapat bertindak dengan kejelasan, dapat bertahan bahkan ketika segalanya di sekitarmu goyah. Lakukan itu besok. Bangun, duduklah dengan dirimu, bersyukur, mendengarkan, bertanya, percaya, dan kemudian keluar ke dunia, tetapi bukan dari urgensi, melainkan dari ketenangan. Karena ketika kamu memulai hari dengan refleksi dan iman, kamu tidak perlu dunia untuk memberimu makna. Kamu membawanya di dalam dirimu, dan itu adalah kedamaian yang tidak bisa diambil orang lain darimu. Nomor 14. Hukum rata-rata. Ada di pihakmu. Lakukan sesuatu yang berbeda. Sebagian besar orang hidup menurut hukum diam-diam yang jarang mereka pertanyakan. Hukum rata-rata. Mereka bangun ketika alarm berbunyi, pergi bekerja tanpa antusiasme, melakukan yang minimal yang diperlukan, mengeluh sedikit, mengonsumsi distraksi, dan mengulangi siklus itu keesokan harinya. Mereka hidup dalam mode otomatis, percaya bahwa mereka sedang memenuhi hidup, padahal sebenarnya mereka hanya mengulangi pola sosial yang diterima. Tetapi jika kamu di sini mendengarkan ini, itu karena sesuatu di dalam dirimu ingin memecahkan siklus itu. Karena kamu sudah tahu bahwa jika kamu melakukan apa yang dilakukan mayoritas, kamu akan mendapatkan apa yang dimiliki mayoritas. Dan jika apa yang dimiliki mayoritas tidak memuaskanmu, maka kamu perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu perlu memecahkan hukum rata-rata itu. Memecahkan hukum itu tidak memerlukan tindakan heroik atau pengorbanan yang berlebihan. Terkadang, semuanya dimulai dengan keputusan sederhana seperti bangun lebih awal, tetapi bukan hanya untuk bangun pagi. Yang penting bukanlah jamnya, tetapi apa yang kamu lakukan dengan waktu itu. Ketika kamu memutuskan untuk bangun lebih awal daripada yang lain, kamu memberi dirimu keuntungan yang tidak bisa dibeli. Kontrol atas pikiranmu sebelum dunia menuntut sesuatu darimu. Ini adalah momen kejelasan. Ruangmu untuk merencanakan, untuk memvisualisasikan, untuk mempersiapkan jiwa dan tubuhmu sebelum memasuki kebisingan hari. Ini bukan tentang menjadi produktif hanya untuk sekadar sibuk. Ini tentang menjadi berniat, melihat tujuanmu dan bertanya, apa yang saya lakukan hari ini yang mendekatkan saya pada ini? Percakapan itu dengan dirimu sendiri tidak bisa terjadi ketika kamu sudah berlari mengejar jam, ketika kamu memadamkan api, menjawab pesan, atau menghadapi kekacauan eksternal. Kamu perlu mendahului, kamu perlu mengambil inisiatif, karena siapa yang bangun pagi dengan tujuan menguasai harinya daripada dibawa olehnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memecahkan jadwal tradisional dan memutuskan untuk bangun pagi dengan disiplin dan perencanaan mengembangkan fokus yang lebih besar, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat kepuasan pribadi yang lebih tinggi. Bukan karena mereka jenius, tetapi karena mereka memutuskan untuk tidak mengikuti norma rata-rata. Sementara orang lain masih berjuang untuk keluar dari tempat tidur, mereka telah memenangkan pertarungan internal. Mereka mengatasi kenyamanan, dan kemenangan kecil itu tercermin dalam setiap keputusan hari itu. Pikirkan ini. Setiap kali kamu memutuskan untuk bangun lebih awal, kamu melatih pikiranmu untuk merasa tidak nyaman. Kamu sedang membangun ketahanan. Kamu memberitahu bawah sadarmu bahwa kamu memiliki kontrol, bahwa kamu tidak perlu merasa termotivasi untuk bertindak. Kamu hanya perlu tujuan yang jelas dan keberanian untuk memegangnya, bahkan ketika kamu tidak ingin. Dan itu, hari demi hari, membentuk karakter. Karena pada akhirnya,
kesuksesan bukanlah soal bakat, tetapi tentang kebiasaan yang dipelihara. Stoicisme juga mengajarkan filosofi ini. Marcus Aurelius, dalam refleksi paginya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus bangkit dan menjalankan fungsinya, meskipun tubuhnya ingin tetap beristirahat. Ia mengatakan bahwa kita tidak dilahirkan untuk kesenangan, tetapi untuk kewajiban. Bagi para Stoik, menahan dorongan untuk melakukan yang mudah dan bertindak dengan kebajikan adalah kemenangan sejati. Bangun lebih awal bukanlah pengorbanan, tetapi praktik disiplin diri, cara untuk mempersiapkan pikiran untuk apa yang akan datang. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati dicapai ketika kamu menguasai doronganmu, dan itu sering dimulai dengan menguasai dorongan untuk tetap tidur. Besok, ketika alarmmu berbunyi, jangan berpikir. Bertindaklah, bangkitlah, dan lakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Jangan bernegosiasi dengan pikiranmu. Jangan membenarkan dengan frasa seperti 5 menit lagi, karena 5 menit itu adalah simbol dari rata-rata, dan kamu di sini untuk pergi lebih jauh. Bangun, bernapas, bergerak, tulis tujuanmu, rencanakan harimu. Lakukan itu sebelum dunia memiliki kesempatan untuk mencuri fokusmu. Pada awalnya, itu akan sulit, tentu saja. Tetapi yang luar biasa selalu terasa tidak nyaman di awal. Yang mudah adalah tetap tidur. Yang sulit adalah bangun ketika tidak ada yang melihatmu. Tetapi disitulah, dalam momen ketidaknyamanan itu, kamu sedang menanam apa yang tidak pernah dipanen oleh rata-rata. Penguasaan, kejelasan, dan arah. Dan jika kamu menjadikan ini sebagai rutinitas, kamu akan melihat bagaimana dalam beberapa bulan tidak hanya kamu akan berjalan lebih cepat, tetapi kamu juga akan merasa berbeda, lebih kuat, lebih menguasai hidupmu. Pecahkan hukum rata-rata. Lakukan apa yang tidak dilakukan oleh mayoritas, karena siapa yang bertindak berbeda hidup berbeda. Nomor 15. Menghabiskan waktu di luar ruangan. Pikiranmu tidak dirancang untuk terkurung sepanjang hari di bawah atap buatan, dikelilingi oleh layar dan dibombardir oleh notifikasi. Tubuhmu juga tidak. Namun kehidupan modern telah mengubah yang alami menjadi pengecualian dan yang buatan menjadi norma. Kita menghabiskan berjam-jam melihat layar, bernapas udara yang didaur ulang, mengulangi gerakan yang tidak aktif, dan kemudian kita bertanya-tanya mengapa kita merasa lelah, mudah marah, atau terputus. Jawabannya ada di depanmu, lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Keluar, berjalan, berada di luar ruangan, mendapatkan kembali kontak dengan yang esensial. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan ke gunung atau berlibur untuk merasa lebih baik. Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah membuka pintu dan menghabiskan 30 menit berhubungan dengan dunia nyata. Berjalan di sekitar lingkunganmu, duduk di taman, mengamati pepohonan, mendengarkan suara-suara, merasakan angin di wajahmu. Ini mungkin terdengar sederhana, bahkan jelas, tetapi ketika kamu melakukannya dengan niat, itu memiliki efek yang mendalam, karena kamu tidak hanya menggerakkan tubuhmu, tetapi juga membebaskan pikiranmu. Ketika kamu menghabiskan waktu di luar ruangan, sistem sarafmu berubah segera. Tingkat kortisolmu, hormon stres, menurun. Pernapasanmu menjadi lebih dalam, fokusmu meningkat, dan yang terpenting, kamu terputus dari dunia digital untuk terhubung kembali dengan yang nyata. Ini seperti menekan tombol reset internal, dan setiap kali kamu melakukannya, kamu mendapatkan kembali energi mental, keseimbangan emosional, dan kejelasan, karena dunia alami memiliki kemampuan itu, mengatur ulangmu tanpa usaha. Dan ini bukan tentang meninggalkan segalanya dan hidup sebagai seorang pertapa. Ini tentang mengingatkan dirimu bahwa kamu juga bagian dari alam. Dan ketika kamu kembali ke dalamnya, meskipun hanya beberapa menit setiap hari, kamu menemukan kembali dirimu. Kamu hadir, kamu hidup, karena di luar 4 dinding dan layar yang tak berujung ada kehidupan yang bernapas tanpa terburu-buru. Kehidupan yang tidak membutuhkan like atau notifikasi, hanya perhatianmu. Lakukan ini dengan mudah, jangan buat alasan. Cukup keluar rumah dan berjalan. Lakukan ini saat bangun, selama jeda kerja, atau di akhir hari. Tidak masalah jika kamu sendirian, sebenarnya lebih baik.
Karena ketika kamu sendirian dengan dunia luar, kebisingan di dalam diri mulai mereda dan itu adalah hadiah. Bawa pikiranmu bersamamu, tetapi tanpa menilainya. Amati, bernapas, bersyukur, biarkan cahaya alami masuk ke matamu, biarkan tubuhmu bergerak, dan yang terpenting, simpan ponsel di saku atau, lebih baik lagi, di rumah. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi. Orang yang menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan memiliki kesehatan mental yang lebih baik, lebih sedikit kecemasan, dan kemampuan konsentrasi yang lebih tinggi. Ini bukan kebetulan, ini biologi. Otakmu teratur dengan paparan alami. Suasana hatimu meningkat karena tubuhmu.